Kenapa nggak ikut Bapak serta jangan makan gitu? gaji buta, Pak. Aduh. Makassar di sini apa? Kepala Satuan Polisi, Pak. Polisi Pamung Praja. Pak Iman apa? Kepala Bidang Penegakan Undang-Undang Daerah. Saya ini kecewa sama Bapak berdua itu. Saya nanganin pasar, Pak. Sejak pasar Senen, pasar Kleris, sekarang hari ini pasar Rebo. Tapi Bapak nggak datang. Bapak ini punya kewajiban loh, Pak, nertibin orang. Penegakan hukum undang-undang. Saya ini apa? Saya nggak punya kewajiban apa-apa. Kecuali saya merasa, saya pernah bangun Purwakarta, saya nggak rela Purwakarta kumuh. Gitu, saya nggak rela, Pak. Saya dikomplain orang, kapasitas cepat ketua komisi 4, segala macam. Saya mau pastikan sebagai warga. Pertanyaan Bapak dengar nggak hari ini di Pasar Rebo ada penertiban? Ini pegawainya nggak datang nih. Bapak dengar nggak? Bapak tahu nggak resiko penertiban? Orang melawan. Bagaimana kalau anak buah Bapak terluka? Kenapa Bapak diam aja? Bapak nggak dengar? Bapak dengar nggak pasar Senen? Bapak dengar nggak pasar Pleret? Bapak dengar nggak pasar Rebo? Kenapa Bapak nggak mau datang? Kenapa nggak ikut Bapak serta jangan makan gitu? gaji buta, Pak. Aduh. Tunjangan kinerja daerah saya ngerti, Pak. Orang bekerja dapat tunjangan. Bekerjanya apa? Tupoksi penegakan. Anda biarkan orang jual lapak 21 juta. Saya kan udah ngomong kepala BKD, saya bilang nggak bisa ngasih tunjangan pegawai begini. Di atas kertas hanya foto. Bapak Sabtu Minggu nggak pernah di Purwakarta, saya tahu. Car Free Day harusnya Bapak turun, Pak. Bapak harusnya malu. Beberapa kali saya posting di YouTube, harusnya Bapak malu. Saya sebenarnya ingin sekali saya posting, 2 kali. Orang nggak ingat nggak pimpinannya para kabit yang bertanggung jawabnya? Malu, Pak, yang kerja cuma THL yang digaji 1,5 juta. Masa pejabat yang gajinya tinggi diam di kantor di luar? Aduh. Yang Aduh, lain nusuk malah banget, beli nusuk. masker, Pak. Dan sekarang bukan waktunya itu. Kan harusnya fokus. Saya kan bantu tugas Satpol PP. Kenapa kasat sama kabinnya di kantor? Yang kerja THL. Gimana, Pak? Ini jajan ya. Ini komen soleh. Soleh maaf. Masih dekat sama masjid ya. Bapak saya tahu nggak, di Pasar Senen berapa hari saya tidur? Seminggu loh, Pak. Saya di Pasar Senen seminggu loh tidur. Pasar Senen. Bapak nggak tergerak hatinya sebagai aparatur negara, sebagai abdi negara. Pendidikan Bapak tinggi loh, Pak. Kan bekerja itu, kalau hanya administratif itu BKD administratif. Satpol PP itu bukan administratif loh, teknis, eksekusi di lapangan. Gitu loh. Masa dari pagi, saya dari jam 6 loh, lewat ke kantor Bapak. Sampai sekarang hampir jam setengah 4. Masa Bapak nggak denger? Pekerjaan Bapak saya kerjain. Saya dibully oleh mahasiswa, Pak. Tapi saya nggak ada urusan. Saya nggak penting orang bully. Yang penting orang bersih. Yang penting Purwakarta rapi. Tunjangan kinerja daerah. Saya tahu setiap bidang harus berkinerja. Kinerjanya dilaporkan ke atasannya. Atasannya paraf ACC untuk dicairkan tunjangannya tiap bulan. Saya berhak dong sebagai warga mengkomplain tunjangan Bapak untuk diturunkan, untuk tidak mendapat tunjangan tahun ini karena kinerjanya nggak ada. Saya berhak melakukan class action. Dan saya kan nggak ngeluh. Saya operasi itu pakai duit, Pak. Tapi kan saya nggak minta. Kalau lihat anak buah Bapak nih, malu, Pak. Bapak sekolah tinggi berpangkat, masa Purwakarta beres sama THL, Pak? Sama tukang sapu, sama Satpol PP yang bukan PNS. Saya tuh sebenarnya datang ke sini karena saya udah kesel. Saya kok masa orang saya di sini kok nggak datang?
saya kesini nggak datang, saya kesini nggak datang. Minimal kalau nggak datang nomor saya telepon lah, Pak, mohon maaf saya nggak kesana, harusnya tanggung jawab saya. Bapak ambil alih itu, kehormatan loh Pak, itu kehormatan itu. Saya kalau mau ngomong kehormatan Bapak udah habis sekarang. Karena apa? Karena pekerjaan Bapak saya ambil alih, saya bereskan, dan Bapak nggak punya kehormatan sebagai abdi negara. Gitu. Jadi kita ini negara ini nggak perlu lagi teori Pak, negara ini perlu praktis. Saya itu kan test case berapa kali. Saya dari dulu ke Pak Kepala saya sampaikan, yang jalur Tegal Munjur rapikan, yang jalur Tegal Munjur rapikan, yang jalur Tegal Munjur, berapa kali saya. Tapi kan nggak ada action. Karena saya nggak ada action, sudahlah. Saya sebagai orang yang membangun Purwakarta ini merasa bahwa ini harus saya beresin. Kenapa saya bertanggung jawab untuk membereskan? Miliaran rupiah uang dikeluarkan untuk pasar Senen, puluhan miliar dikeluarkan untuk pasar Citek, puluhan miliar dikeluarkan untuk flare. Tapi petugas banyak kalau tidak berfungsi nggak ada artinya. Bapak soal mau keberatan terhadap pernyataan saya, silakan. Pak Kasat, kumaha Pak Kasat teh? Nggak bisa ngomong. Masalahnya apa? Bapak nggak mau kenal sama saya? Kenapa Bapak sekedar datang aja nggak mau? Kepala satuan Pak, Bapak bertanggung jawab terhadap anggota Bapak. Masalahnya apa? Terlalu sibuk. Keberatan terhadap langkah saya? Enggak Pak. Masalahnya apa Pak Kasatu? Masalahnya apa? Kan sudah bagi-bagi tugas Pak. Nggak bisa. Pemimpin itu sekedar datang kan nggak ada masalah Pak. Bapak kan di sini juga nggak ngapa-ngapain Pak dari tadi. Pemimpin Pak. Tadi kalau standar dari omongan Nggak ngapa-ngapain dari tadi. Sebentar lah Pak. Kan beberapa kali Pak pasar Senen Bapak nggak datang seberhari-hari. Pasar plan hampir seminggu saya Pak. Ini dari pagi loh Pak, dari jam 6 sampai jam 4. Mampir loh Pak. Kenapa gengsi ketemu saya? Gengsi. Bagaimana? Gitu loh, gengsi ketemu saya. Gitu loh, malu Pak. Saya itu sebenarnya saya nggak ada urusan dipermalukan oleh orang, saya dini orang-orang, saya nggak ada urusan Pak. Yang penting Purwakarta rapi. Dia punya misinya harus Purwakarta itu harus rapi. Pak, depan orang banyak. Saya kalau mau sombong Deddy Mulyadi Pak, Wakil Ketua Komisi 4 setara menteri Pak. Tapi saya nggak hilangin itu semua pakai senal itu Pak. Hanya untuk apa? Purwakarta oleh rapi yang tangan yang mau kerja. Saya waktu jadi bupati, saya berperilaku sebagai bupati nggak? Saya berperilaku sebagai tukang sapu. Saya sebagai anggota DPR, saya berperilaku sebagai anggota DPR tidak. Saya tetap berperilaku seperti dulu. Saya minta Bapak berperilaku sebagai staf biasa, bekerja dengan baik, memberi contoh. Setuju Pak ini. Aduh, Bapak ini kepala Satpol PP muda Pak. Ya. Itu Pangkatnya enakeun. besar, orang Menyalahkan atasan. THL di gawena. Purwakarta rapi oleh siapa? THL. Gajinya berapa? 1,5 juta. Ngerakun. Bagaimana, ada komplain? Saya Pak, atau mohon atas koreksi dari bawah pengingat. Mudah-mudahan ya kata Iwan ada kaitan saran itu mohon izin Pak menyampaikan pendapat. Kaitan saran penerimaan tapi tos nguping langkah Bapak di awal di pasar Senenmu secara institusi manawi Pak ada Pak Sekli selaku PLT Kabit Kamtib mendapatkan perintah untuk melakukan kegiatan di lapangan secara langsung. Nah, Pak Kawis kaitan dengan apa yang dilakukan, mohon izin Pak Sekli selaku Kabit Kamtib juga sering diskusi saran kami seradayana gitu Pak, kinten-kinten langkah naon sudah ditempuh karena secara penegakan aturan kami sering diskusi sama Pak Sekdis selaku PLT Kabit Kamtib. Saya tuh ngerti loh Pak, saya jujur aja, langkah saya ini membawa nama baik Satpol PP loh. Lu selalu Satpol PP seluruh Indonesia hanya Purwakarta loh yang bisa menertibkan tanpa ekses. Di tempat lain digusur, ribut, di sini enggak, karena pakai humanis. Disiapkan tempatnya, saya bawa duit Pak, mundur, itu loh Pak. Jadi nama Bapak, institusi Bapak ini jadi bagus sebenarnya. Tapi alangkah baiknya Bapak turun, jangan di atas meja. Meja mah menganggiskan masalah. Di lapangan selama ini juga nggak ada undang-undang yang digunakan sebagai pendekatan. Pendekatan juga humanis. Saya nggak mau
Bapak sekarang turun ke itu. Turun semuanya ke Pasar Rebo. Siap. Sok turun. Siap. Nanti saya monitor di sana. Siap. Hei bro. Siap. Buru-buru semuanya. Tuh sampai segini ya Kang Deddy ini. Para pegawainya itu nggak senang duduk kalau Kang Deddy lagi datang gitu. Nah itu tadi kita melihat emosi banget Kang Deddy kita itu, Bapak Aing yang lagi begitu tegasnya datang salah satu ruangan Satpol dan langsung menegur keras kepala Satpol PP yang sedang duduk, yang sedang nggak turun ke lapangan di saat Kang Deddy lagi bersihin pasar gitu. Dia nggak turun kenapa? Alasannya tadi udah dibagi-bagi tugas tapi nggak diterima sama Kang Deddy. Kenapa? Karena ketua itu, pemimpin itu harus turun ke lapangan agar bisa tahu apa permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang di pasar gitu, masyarakat yang menghadapi isu apa kan. Itu yang diterapkan oleh Kang Deddy, seorang pemimpin yang pasti turun ke lapangan dan mengetahui sendiri, bertanya sendiri, melihat sendiri, merasain sendiri apakah masalah masyarakat dan rakyat setempat, supaya solusinya itu bisa diatur dengan sesuai dengan keadaan yang sedang disaksikannya secara langsung gitu. Tidak harus tunggu aja di meja, tulis aja kata-kata apa yang harus ditulis di atas kertas. Enggak, kalau bukan ini turun terus ke lapangan, tanya terus ke orangnya itu supaya lebih praktikal dan lebih praktis tindakannya, tidak hanya di atas kertas aja, tidak hanya terikat kepada peraturan atau undang-undang tanpa melihat sendiri atau mengetahui sendiri keadaan sebenarnya yang berlaku di lapangan. Itu yang suka sekali sama Kang Deddy, yang luar biasa. Dianya itu luar biasa ya, nggak banyak pemimpin yang mau turun ke lapangan dan bersama-sama dengan masyarakat mendengar masalah, mendengar keluh kesah yang dihadapi oleh rakyat. Itu luar biasa banget. Kalau menurut kalian kayak gimana kan? Kalau dipersoalkan, oke, gaji kalian itu tidak perlu lagi dibayar gaji, karena apa? Nggak ada untungnya kalian berada di tempat ini karena kalian yang melakukan tugas itu orang yang di bawah gitu. Terus gaji kalian terus diberi kepada mereka. Kayak perasaan itu gimana kan? Kayak malu banget pastinya. Tapi ya apa yang dikatakan oleh Kang Deddy itu memang benar, tapi pahit sekali untuk ditelan oleh para pegawai itu. Pasti nusuk banget ke hatinya. Namun itulah praktis yang dilakukan oleh Kang Deddy dan pastinya akan memberikan satu perubahan yang besar, insya Allah, mudah-mudahan. Oke, kalau menurut kalian kayak gimana yang dilakukan oleh Kang Deddy ini? Terus aja menunjukkan sikap tegasnya. Kalau As juga mau tahu pandangan kalian, menurut kalian ciri-ciri yang ada pada Kang Deddy ini wajar atau enggak. Oke, sampai ketemu lagi dalam video, insyaallah. Jaga diri semuanya. Dadah, assalamualaikum. Atur nuhun semuanya.